Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Borukaro KCC. Hari ini hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, hari biasa pekan ketiga masa Prapaskah. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai ayat 19 dengan tema Pahami, Hidupi, Amalkan, dan wartakan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, suatu hari semua ikan di hulu sungai berkumpul untuk mengadakan rapat. Mereka bingung dan marah. Seorang telah memberitahu mereka bahwa kehidupan mereka seluruhnya tergantung pada air. Jika air tidak ada, tidak akan ada ikan. Ikan-ikan itu saling memandang dan bertanya, siapa di antara kita telah melihat air? Siapa yang tahu apa itu air? Bagaimana seseorang bisa datang dan mengatakan bahwa kita semuanya tergantung pada air? Ketika mereka membahas hal ini dan berdebat, seekor ikan tua yang bijaksana memberi nasihat. Saya sudah mendengar bahwa ada seorang ikan tua yang hidup di lautan. Dia mengetahui segala sesuatu. Dia juga mengetahui banyak misteri dan rahasia alam semesta ini. Mengapa kalian tidak pergi menghadap dia dan memintanya untuk menunjukkan kepada kita apa air itu? Ikan-ikan itu semua menganggap gagasan itu bagus dan mereka segera berenang ke muara sungai. Mereka pun tiba di lautan dan setelah berenang beberapa hari, berjumpalah mereka dengan seekor ikan tua yang besar. Kepadanya mereka menjelaskan masalah yang sedang mereka hadapi. Ikan tua itu memandang mereka dan berkata, "Ya ampun, tidak tahukah kalian bahwa sejak saat kalian masih berupa telur, kalian sudah berada di dalam air? Air ada di sekitar kalian dan kalian semua hidup di dalamnya setiap saat. Jika tidak ada air, kita tidak akan ada." Maka mendengar jawaban itu, mereka jadi paham dan bahagia karena mengetahui bahwa mereka berada di tengah air sepanjang waktu. Saudara-saudari, banyak orang salah dalam memahami sesuatu. Kesalahpahaman bisa berakibat fatal. Apa yang dilakukan menjadi salah karena didasari oleh pemahaman yang salah. Dalam bacaan hari ini, pernyataan Yesus salah dipahami. Yesus mengatakan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Dari ucapan ini terasa ada suatu ketegangan yang disebabkan oleh salah paham. Pemikiran yang tidak tepat tentang tujuan karya Yesus. Pernyataan Yesus mengandung reaksi
murid-muridnya, seakan-akan Yesus mau meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Tapi di sini Yesus menegaskan bahwa Dia datang justru menggenapi apa yang kiranya telah bercacat karena ditafsirkan secara tidak sempurna oleh ahli-ahli Taurat. Hukum dan aturan pada dasarnya bukan untuk mengekang, membebani, tapi menjadi tolak ukur agar kita hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama. Kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat menghidupi dan menekankan hukum Taurat dengan salah. Banyak orang terbebani karena melaksanakannya semata-mata demi hukum. Inilah yang dikritik oleh Yesus. Yesus tidak ingin berhenti pada peraturan yang ada di dalam Taurat itu. Yesus ingin meluruskan dan mewujudkan secara benar. Dalam mewujudkan inilah Yesus berhadapan dengan kenyataan yang tidak mudah karena harus berbenturan dengan orang-orang Yahudi. Yesus menggenapi hukum Taurat dengan hukum kasih, yakni hukum yang membebaskan manusia dari segala hal yang membelenggu hidup mereka. Taurat akan bermakna ketika perilaku dan sikap hidup benar-benar dijiwai olehnya. Taurat menjadi inspirasi yang menuntun orang kepada kebaikan dan kasih kepada sesama. Orang yang demikian, menurut Yesus, akan menduduki tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Yesus mengingatkan para murid dan kita yang mengikutinya untuk memahami, menghayati dan mengamalkan hukum Tuhan dengan baik dan benar. Dalam surat Paulus yang kedua kepada Timotius bab 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita pahami sabda Tuhan dengan benar, menghidupinya dalam hati kita dan mengamalkannya dalam hidup kita, serta mewartakannya kepada sesama. Maka kami akhiri permenungan ini dengan yel-yel kitab suci. Kitab suci dipahami, dihidupi, diamalkan, diwartakan. Tuhan memberkati.